Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast saya kali ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rizka Fadila, mahasiswi PPG Prajabatan tahun 2024 gelombang 2, program studi Pendidikan Matematika Universitas Majalengka. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang filosofi pendidikan Indonesia, khususnya dalam perspektif bagaimana kita membangun identitas sebagai bangsa. Nah, dalam konteks pendidikan, filosofi ini memiliki tujuan yang sangat besar, yaitu menciptakan manusia Indonesia yang utuh, cerdas, berkarakter, dan tentunya mampu hidup di tengah keberagaman. Sesuai tugas saya, podcast saya kali ini merujuk kepada judul Identitas Manusia Indonesia. Sebelum kita berbicara lebih jauh, sekarang mari kita renungkan dulu apa sih yang membuat kita sebagai bangsa Indonesia ini berbeda dari bangsa lain. Identitas manusia Indonesia terbentuk dari nilai-nilai yang kuat dan mendalam, mulai dari kebinekaan, Pancasila, hingga religiulitas. Yang pertama ada kebinekaan. Keberagaman adalah salah satu kekayaan terbesar kita. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, mulai dari suku, budaya, agama, bahasa, hingga cara pandang hidup. Pengalaman pribadi saya yang berasal dari Aceh dan kini menjadi mahasiswi di Majalengka membuat saya melihat langsung betapa beragamnya bangsa kita. Perjalanan ini membuat saya menghargai nilai kebinekaan yang lebih mendalam. Karena saya tahu perbedaan tersebut bisa menjadi kekuatan yang memperkaya kehidupan. Sebagai guru, saya belajar untuk selalu menghormati latar belakang dan budaya setiap siswa yang saya temui di kelas. Lalu yang kedua ada nilai Pancasila, yang bagi saya ini bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga sebagai jiwa kita sebagai bangsa. Setiap sila di dalamnya mengandung pesan moral yang kuat dan mengajarkan kita cara hidup yang berkeadilan. Nah, di ruang kelas, nilai-nilai Pancasila ini saya coba tanamkan dengan cara yang sederhana. Misalnya, dengan mengajak siswa untuk bekerja sama dalam kelompok, saling menghormati pendapat, dan merayakan perbedaan. Saya yakin Pancasila adalah panduan utama yang dapat menjaga kerukunan bangsa kita di tengah berbagai macam perbedaan. Dan yang ketiga ada nilai religiulitas. Menurut saya, religiulitas ini adalah fondasi yang membimbing kita dalam bertindak dan bersikap. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai agama, dan hal ini memberi kita pegangan hidup yang lebih bermakna. Sebagai individu yang berasal dari Aceh, saya merasakan bahwa nilai religiulitas bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi menjadi pedoman yang menuntun perilaku kita sehari-hari. Saya ingin siswa saya juga memahami bahwa nilai agama bukan hanya soal ritual, tetapi tentang bagaimana kita berinteraksi dan menghargai orang lain, menjaga harmoni dengan sesama. Sekarang saya ingin membahas sedikit tentang pendidikan di Indonesia. Filosofi pendidikan di Indonesia juga memiliki peran besar dalam menjaga identitas bangsa. Pendidikan kita bukan hanya sekadar menyampaikan ilmu, tetapi lebih dari itu, yaitu menanamkan nilai-nilai yang mampu mempersatukan keberagaman. Pendidikan di Indonesia menekankan prinsip gotong royong dan kebersamaan. Dari perspektif saya, gotong royong ini menjadi lebih dari sekedar teori. Dalam mengajar, saya melihat bahwa siswa-siswi saya dengan minat yang berbeda-beda seperti ada yang tertarik dengan farmasi, pariwisata, atau seni dapat bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam menghargai minat satu sama lain. Nah, dalam kelas, pendidikan bukan hanya tentang siapa yang lebih unggul atau siapa yang menang, tetapi bagaimana kita bekerja sama dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang sama. Oke, sekarang saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman pribadi saya dalam mengajar.
Dalam pengalaman saya, mengajar siswa dengan berbagai latar belakang minat dan budaya memang menantang, tapi juga memberikan banyak pelajaran. Misalnya, di kelas saya ada siswa yang memiliki minat besar pada bidang farmasi atau pariwisata. Ini misalnya ya, misalnya. Nah, dari sini saya belajar bahwa kita perlu mengenal siswa lebih dalam dan menghargai latar belakang serta minat mereka. Ini sejalan dengan prinsip kebinekaan dan gotong royong yang diajarkan oleh Pancasila. Setiap siswa itu unik, dan sebagai pendidik, saya berusaha membuat pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi mereka, sehingga mereka merasa bahwa pendidikan ini dapat menunjang aspirasi mereka ke depannya. Oke, sekarang pandangan pribadi saya tentang gotong royong dan Pancasila dalam pendidikan. Nah, sebagai guru, saya merasa bahwa pendidikan Indonesia tidak akan berjalan baik tanpa adanya semangat gotong royong. Ini sangat sesuai dengan Pancasila, terutama pada sila ketiga dan kelima yang menekankan persatuan dan keadilan sosial. Saya merasa bahwa gotong royong bukan sekedar kata, tetapi harus diwujudkan dalam praktik sehari-hari di kelas dan di lingkungan sekolah. Saat kita bergotong royong, baik antar guru, siswa, dan orang tua, pendidikan kita akan lebih kokoh dan mampu menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan kurikulum. Pada akhirnya, filosofi pendidikan Indonesia ini mengajarkan kita untuk tidak hanya mengejar nilai akademis, tetapi juga membentuk karakter yang dapat menjaga keutuhan bangsa. Saya merasa bahwa tujuan pendidikan yang sesungguhnya adalah memanusiakan manusia, menghargai keberagaman, dan menjaga nilai-nilai yang menjadi jati diri bangsa. Sebagai pendidik, tanggung jawab ini terasa sangat besar, tetapi juga sangat berarti. Saya berharap bahwa kita semua, baik guru, siswa, maupun masyarakat luas, ini bisa terus membawa nilai-nilai kebangsaan dalam setiap tindakan kita sehari-hari. Baik, terima kasih telah mendengarkan podcast saya kali ini. Semoga kita semua bisa bersama-sama memajukan pendidikan Indonesia yang berkarakter dan berpihak pada nilai-nilai luhur bangsa kita. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.